Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rihan Nuraisyah dengan NIM D1120210341. Di sini saya akan membagikan video tutorial mengenai data atribut, join tabel, style peta, dan layout peta menggunakan aplikasi QGIS. Semoga bermanfaat. Langsung saja menuju pada materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai data atribut dengan QGIS. Yang pertama, kita akan melakukan data atribut pada aplikasi QGIS yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian, pada layar saya akan memilih digitasi poligon, kemudian saya memilih open atribut tabel. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkan new file, maka kita perlu mengeklik toggle editing. Setelah muncul, pada name kita tuliskan kelurahan, dan pada tipe kita menuliskan string. Untuk lainnya kita menuliskan di angka 50. Jika sudah, kita mengeklik OK. Dengan begitu, pada new file maka akan bertambah satu kolom dengan judul kepala, yaitu kelurahan. Kemudian kita memilih box filter table untuk mempermudah dalam menyeleksi, maka akan muncul seperti ini, sehingga sudah mulai dapat diisi atribut tabel. Sebelumnya kita dapat menyiapkan data Excel untuk melanjutkan setelahnya. Kemudian pada layar peta Kecamatan Semarang Barat. Setelah itu kita dapat mengeklik select feature dan klik pada wilayah jauh salaman, lalu isi pada bagian kelurahan yang berwarna biru dengan tulisan Bojong Salaman. Baik, Bojong Salaman sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan klik di select feature from all layers. Lebih dahulu untuk menetralkan kembali. Kemudian saya memilih wilayah Bongsari dengan mengklik select feature pada bagiannya. Kemudian pada tabel yang berwarna biru tersebut saya tuliskan dengan wilayah Bongsari. Jika sudah, maka akan saya lanjutkan pada wilayah setelahnya, yaitu saya memilih kelurahan Cabean dengan mengeklik select feature. Kemudian pada tabel yang berwarna biru saya tuliskan dengan nama kelurahan, yaitu Cabean. Baik, kita netralkan kembali. Kemudian saya mengeklik select feature pada wilayah Gisik Drono. Kemudian pada tabel warna biru saya tuliskan dengan tulisan kelurahan, yaitu Gisik Drono. Baik, sudah pada wilayah Gisik Drono. Kemudian saya akan melanjutkan pada wilayah bagian, yaitu sebelumnya saya menonaktifkan terlebih dahulu pada wilayah Gisik Drono. Kemudian setelah wilayah Gisik Drono, saya melakukan pada wilayah Kalibanteng Kidul dengan mengeklik select feature. Dengan mengeklik select feature pada wilayah Kalibanteng Kidul, kemudian pada tabel warna biru saya menuliskan kelurahan wilayah Kalibanteng Kidul. Jika sudah, maka pada layar Kalibanteng Kidul kita dapat menetralkan kembali. Kemudian saya melakukan atribut data pada wilayah Kalibanteng Kulon. Kita dapat mengeklik select feature pada wilayah Kalibanteng Kulon. Sering didapatkan pada tabel warna biru, saya tuliskan dengan Kalibanteng Kulon. Baik,
Sudah. Selanjutnya pada layar sekali banding kolom dapat saya nonaktifkan terlebih dahulu untuk melanjutkan pada wilayah selanjutnya. Kemudian saya lanjutkan dengan Kelurahan Karangayu. Kemudian mengeklik select feature pada bagian wilayah Karangayu. Pada bagian tabel berwarna biru saya tuliskan pada wilayah kelurahan yaitu Karangayu. Baik, jika sudah pada layar saya nonaktifkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya menetralkan terlebih dahulu agar bisa select feature pada wilayah lain. Kemudian saya lanjutkan dengan wilayah Kembang Arum. Baik, saya cari terlebih dahulu wilayahnya. Kemudian saya akan mencari wilayah Kembang Arum. Dengan mengeklik select feature pada bagian wilayah Kembang Arum, kemudian pada tabel berwarna biru saya tuliskan dengan tulisan Kembang Arum. Kemudian saya netralkan kembali terlebih dahulu agar memudahkan untuk bagian wilayah lain. Baik, jika sudah, saya akan melakukan selanjutnya yaitu pada wilayah Krapyak. Saya mengklik select feature pada bagian wilayah Krapyak, kemudian pada tabel Krapyak saya akan menuliskan pada bagian kelurahan yaitu dengan nama Krapyak. Baik, sudah. Kemudian saya menonaktifkan pada layar Krapyak untuk bisa melanjutkan pada atribut data wilayah lain, yaitu selanjutnya pada wilayah peta Kerobokan. Kemudian saya mengklik select feature pada wilayah Kerobokan. Pada tabel warna biru saya tuliskan dengan nama wilayah kelurahan yaitu Kerobokan. Jika sudah, maka saya akan pindah pada layar lain. Sebelumnya saya akan menetralkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melanjutkan pada wilayah Menyaran. Sebelumnya saya akan mengeklik select feature terlebih dahulu pada bagian wilayah Menyaran. Kemudian pada tabel warna biru saya tuliskan dengan nama kelurahan yaitu Menyaran. Jika sudah, saya akan menonaktifkan pada layar selanjutnya yaitu Kelurahan Ngemplak Simongan. Kemudian saya mengklik select feature pada bagian wilayah Ngemplak Simongan. Pada tabel berwarna biru saya tuliskan dengan nama Ngemplak Simongan. Baik, jika sudah, saya mengklik bagian wilayah kelurahan yaitu Slaman Mulyo. Sebelumnya saya akan mengklik select feature pada bagian wilayah Slaman Mulyo. Kemudian pada tabel warna biru tersebut saya tuliskan wilayah Slaman Mulyo. Jika sudah, saya nonaktifkan pada layar Slaman Mulyo. Saya lanjutkan dengan wilayah Tambak Harjo. Baik, selanjutnya saya mengklik select feature pada wilayah Tambak Harjo. Oke, baik. Kemudian pada tabel warna biru saya tuliskan dengan nama Kelurahan Tambak Harjo. Baik, jika sudah, saya akan melanjutkan pada wilayah setelahnya, yaitu pada wilayah Tawangmas. Baik, kita mengselect feature pada wilayah Tawangmas. Pada tabel berwarna biru saya tuliskan dengan nama kelurahan yaitu Tawangmas. Kemudian jika sudah, pada layar saya nonaktifkan terlebih dahulu pada wilayah Tawangmas. Kemudian saya lanjutkan dengan wilayah Tawangsari. Pada tabel warna biru saya tuliskan dengan nama Tawangsari. Baik, jika sudah, saya menetralkan kembali dengan menonaktifkan bagian Tawangsari. Baik, maka ini adalah 16 kelurahan atribut data yang sudah saya isi. Baik, maka kita akan mengeklik
Oke, maka akan terlihat 16 kelurahan yang berada pada peta Kecamatan Semarang Barat. Oke, terlihat. Jangan lupa setelah kita melakukan langkah-langkah, kita untuk meng-save layer dan save project agar proyek kita tersimpan dengan aman. Baik, itu saja pada data atribut peta QGIS. Kemudian untuk materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai join tabel dengan QGIS. Setelah kita melakukan data atribut pada tabel, kita melakukan join tabel pada QGIS. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengeklik plugins, kemudian klik manage and install plugin untuk melakukan download spreadsheet layer. Karena saya sudah mendownload spreadsheet layer, maka kita langsung oke saja. Kemudian saya klik kanan pada peta Kecamatan Semarang Barat, kemudian saya klik open atribut tabel, maka akan terlihat gambar berikut, yaitu yang berisi kolom ID, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian saya silang, kemudian saya mengklik layer, kemudian add layer, kemudian add spreadsheet layer. Baik, ini adalah add spreadsheet layer karena saya sudah menginstal. Kemudian saya klik. Baik, saya klik, kemudian pada browser saya akan memasukkan data penduduk. Baik, saya memasukkan data penduduk Kecamatan Semarang Barat, kita open. Lalu kemudian akan terlihat seperti di bawah ini, terlihat yang pertama yaitu field 1, field 2, atau field 3. Kemudian kita perlu mengaktifkan header at first line. Baik, terlihat kepalanya, maka kita ubah semuanya menjadi real kecuali nama kelurahan. Jangan lupa pada bagian layer name diberi nama data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Baik, jika sudah semuanya 16 kelurahan, maka kita klik OK. Selanjutnya kita klik properties, kemudian pada join tersebut kita klik tanda plus. Kemudian pada join layer kita pilih data penduduk Kecamatan Semarang Barat, kemudian pada join field kita klik kelurahan, dan target field kita klik kelurahan. Kemudian kita mengaktifkan union field dan mengaktifkan tahun 2020, 2021, 2022, L19, dan P19. Kemudian pada custom field name prefix kita menuliskan jumlah underscore. Jika sudah, kita mengklik OK. Maka sudah muncul join layer data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Kemudian kita apply dan kita klik OK. Baik, untuk melihat data yang sudah masuk, maka kita klik kanan pada data Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik open atribut tabel. Maka akan terlihat seperti di bawah ini. Maka akan terlihat penambahan jumlah tahun 2020, 2021, 2022, L9, P19, dan sifat dari join tabel ini masih sementara, maka diperlukan save features. Kemudian kita klik kanan data Kecamatan Semarang Barat, lalu export, kemudian save feature as maka proyek yang kita lakukan sebelumnya akan tersimpan. Sebelum itu, kita lakukan kalkulator untuk mengetahui total penduduk dengan cara klik kanan pada layar Kecamatan Semarang Barat, lalu open atribut tabel, kemudian pilih field kalkulator, maka akan muncul field kalkulator. Pada bagian output field name, tuliskan tahun 2019. Lalu kemudian cari segitiga dengan nama fields and values. Baik, saya klik jumlah underscore L underscore 19, klik 2 kali.
maka akan muncul di sampingnya. Jika sudah, saya klik plus, kemudian saya klik jumlah P_19. Jika sudah, saya mengeklik OK. Selanjutnya maka akan muncul kolom total tahun 2019. Kemudian saya minimize, kemudian saya klik kanan pada peta Kecamatan Semarang Barat. Baik, lalu pilih export, kemudian pilih save feature as. Kemudian maka akan muncul bagian save feature layer as. Kemudian pada bagian file name, klik kotak pada pojok sebelah kanan. Baik, kemudian akan muncul folder saya menyimpan di file SIG terbaru. Baik, lalu pada file name saya tuliskan dengan nama Data Kecamatan Semarang Barat. Lalu kita save. Jika sudah semuanya, maka saya klik OK. Maka akan terlihat data Kecamatan Semarang Barat. Untuk melihat tabel yang sudah kita save as, dengan mengklik kanan pada layar data Kecamatan Semarang Barat, lalu open atribut tabel, maka akan terlihat seperti gambar berikut ini. Data yang sudah tersimpan pada tabel tersebut sudah menjadi bagian peta digital kita. Untuk memperjelas nama kolom karena tidak sama saat kita join, keterangan nama kolomnya menjadi kurang jelas sehingga dapat diperjelas dengan cara menduplikat, yaitu dengan cara klik new file. Pada bagian name tulislah L_2019. Lalu pada bagian type pilih integer 64 bit. Kemudian pada komen tuliskan jumlah penduduk laki-laki 2019. Jika sudah, kita dapat mengeklik OK. Sebelumnya pada type kita dapat mengubah menjadi integer 64 bit, lalu kita OK. Kemudian lalu pada bagian pojok atas sebelah kiri pilih L_2019. Kemudian pilih bagian atas tengah yaitu jumlah _L_19. Lalu klik update all. Maka kolom L_2019 akan terisi secara otomatis. Lakukan hal yang sama dengan menduplikat sampai jumlah tahun 2022. Kemudian selanjutnya kita mengklik new file. Pada bagian name kita tuliskan P_2019. Lalu pada type-nya kita tuliskan integer 64 bit. Kemudian pada komennya kita tuliskan jumlah penduduk perempuan 2019. Lalu jika sudah, kita bisa mengeklik OK. Maka akan muncul kolom P_2019. Lalu pada bagian pojok atas sebelah kiri pilih P_2019. Kemudian pilih bagian atas tengah yaitu jumlah _P_19.
Lalu kita mengeklik update all, maka akan muncul kolom P_2019 yang akan terisi secara otomatis. Baik, selanjutnya kita akan menduplikat total tahun 2020 sampai total tahun 2022. Karena saya sudah membuat total tahun 2020, maka saya akan membuat total tahun 2021 dengan name, yaitu tahun 2021 dengan type integer 64 bit dengan komenan jumlah penduduk tahun 2021. Baik, jika sudah, saya mengeklik OK. Maka akan muncul tahun 2021. Lalu pada bagian pojok atas sebelah kiri pilih tahun 2021, kemudian pada bagian atas tengahnya itu kita memilih jumlah tahun 2021. Kemudian kita klik update all, maka akan secara otomatis terlihat. Kemudian saya akan lanjutkan dengan menduplikat total tahun 2022. Pada name kita tuliskan total 2022 dengan type yaitu integer 64 bit dengan komen jumlah penduduk tahun 2022. Jika sudah, saya klik OK. Kemudian akan terlihat kolom di bagian tersebut. Pada bagian pojok sebelah kiri kita memilih yaitu total 2022. Kemudian pada bagian atas tengah kita memilih jumlah penduduk atau jumlah underscore 2022. Secara otomatis akan terlihat data penduduknya. Berikut merupakan hasil join tabel dengan QGIS. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai style peta dengan QGIS. Nah, tujuan dari style peta itu adalah alat yang komprehensif untuk mereader atau menyajikan layer dengan melambangkan data vektor kita dalam bentuk warna, tekstur, bentuk, ukuran garis, ukuran titik, dan lain sebagainya. Kemudian saya pilih layer pada peta Kecamatan Semarang Barat, lalu saya klik Properties. Pada single simbol saya memilih warna dengan warna ungu. Baik, sebentar. Dan saya menaikkan opacity atau kepadatan warna menjadi seperti ini. Baik, jika sudah saya apply dan OK, maka akan hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita pilih pada layar peta Kecamatan Semarang Barat, lalu klik kanan Properties, maka pada bagian atas kita memilih kategoris. Nah, kategoris itu digunakan untuk menyajikan semua fitur dalam sebuah lapisan dengan menggunakan simbol tertentu untuk menjernihkan nilai atribut feature yang kita pilih. Biasanya di dalam kategori digunakan untuk menggambarkan data yang sifatnya kategori atau kualitatif. Kita akan memberikan informasi atribut dengan yang memiliki kesamaan data. Jika peta Kecamatan Semarang Barat berdasarkan RW dan kelurahan, kemudian ingin menunjukkan RW yang ada dan tergolong kelurahan yang mana. Nah, dapat digunakan simbol warna untuk menjelaskan kelurahannya. Pada simbol kategoris juga dapat digunakan untuk data yang sifatnya numerik. Namun, jika variasi dari data numerik kita itu sangat banyak, maka warnanya mungkin akan sangat banyak. Jadi, dalam simbol kategoris biasanya digunakan hanya untuk membedakan karena satu anak atau satu simbol warna akan mewakili satu nilai unit yang terdapat dalam kolom atribut. Kemudian, pada value pilih kelurahan. Apabila kita ingin mewarnakan kategori dengan ekspresi tertentu, bisa menggunakan expression kanan atas yang berbentuk huruf E. Baik, ini adalah expressionnya. Kemudian, saya silang. Pada koloram kita dapat memilih simbol berbagai macam warna. Pilih warna yang kita inginkan. Saya pilih warna terlebih dahulu. Untuk melihat warna yang lain, kita dapat menggunakan all color ramps. Baik, saya memilih warna magma. Saya mengganti dengan warna random colors. Maka untuk memunculkan warnanya kita perlu mengeklik classify.
Baik, maka akan muncul warnanya seperti pada gambar ini. Maka satu warna akan mewakili satu kelurahan. Jika sudah, maka saya klik apply, lalu OK. Karena ini masih tertutup, saya nonaktifkan tanda centang pada layar data Kecamatan Semarang Barat. Maka hasilnya akan seperti ini. Dapat terlihat satu warna akan mewakili satu kelurahan yang ada, yang berjumlah 16 kelurahan. Kemudian saya menonaktifkan pada layar jalan dan juga layar tempat umum. Maka akan terlihat jelas bagian-bagian 16 kelurahan per tiap warna yang mewakili. Selanjutnya, klik 2 kali Kecamatan Semarang Barat pada layar, lalu saya pilih graduated. Nah, graduated ini digunakan untuk menyajikan semua feature dari sebuah lapisan untuk digunakan sebagai simbol warna atau ukuran yang mencerminkan suatu atribut feature yang berskala ukuran numerik atau angka. Kemudian pada value, pilih jumlah underscore L underscore 19. Kemudian pada color, memilih warna yang kita inginkan, di mana warna akan menggambarkan data tersebut. Untuk modelnya, saya menggunakan Qualcomm atau kuantil. Lalu, untuk classesnya, saya mengambil menjadi 3 kelas, kemudian saya apply, dan saya OK. Maka akan terlihat hasil graduated. Dapat dilihat semakin warnanya gelap, maka semakin banyak jumlahnya. Kemudian saya klik kanan pada peta Kecamatan Semarang Barat, lalu saya pilih Properties, kemudian saya pilih Rule Base. Nah, rule base di sini digunakan untuk menyajikan mereader semua feature dari lapisan yang mana. Penggunaan simbol di sini didasarkan pada aturan atau ketetapan tertentu, baik di fitur berdasarkan kategori tertentu ataupun ukurannya skala tertentu. Kemudian hilangkan label sebelumnya, lalu blok. Kemudian saya klik remove selected rules. Baik, sudah hilang atau sudah terhapus. Kemudian add rule atau tanda plus berwarna merah. Maka akan muncul seperti gambar berikut. Kemudian pada label tuliskan lahan. Baik, saya tuliskan lahan. Lalu, saya mengeklik expression atau seperti huruf E. Kemudian, buka File and Values. Kemudian pilih bagian kelurahan, lalu beri ekspresi tanda sama dengan. Kemudian ingin melihat apa saja isi lahan, kita tidak perlu melihat data atribut. Kita dapat melihat nilai values-nya. All Unique atau 10 sampel. Di sini saya mengambil wilayah Bongsari, lalu double klik wilayah Bongsari, lalu sudah masuk ke dalam expression. Kemudian jika sudah, saya pilih OK. Kemudian untuk menggambarkan kepadatan penduduk dapat membuat simbol yang pas, kita dapat memilih variasi dari warna atau simbolnya. Saya memilih simbol headset black. Kemudian jika sudah, saya pilih OK, lalu klik apply, dan OK. Maka hasil lahan Bongsari adalah sebagai berikut. Kemudian lalu klik kanan pada peta Kecamatan Semarang Barat, lalu Properties. Untuk menggambarkan sebaran data, kita dapat memilih graduated. Kemudian isilah pada value yaitu total 2019.
Kemudian kita dapat mengganti color yang sesuai dengan yang kita inginkan. Saya memilih warna magma. Kemudian untuk classesnya saya pilih menjadi 5 warna. Kemudian untuk bagian metodenya saya memakai equal interval. Baik, jika sudah, kemudian saya apply dan saya oke. Berikut merupakan hasil dari kategoris. Kemudian saya menonaktifkan layar pada jalan dan layar pada tempat umum. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika semakin gelap warna, maka semakin padat penduduknya. Ketika sebaran penduduk tahun 2019 sudah terlihat berdasarkan simbol warnanya, yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin mengetahui kelurahan mana yang penduduknya banyak sekali, maka diperlukan penambahan tabel yang berisikan nama kelurahan, yaitu dengan cara double klik pada layar Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik labels. Baik, selanjutnya saya memilih single labels. Lalu pada bagian value kita dapat memilih kelurahan untuk memberikan keterangan pada petanya. Kemudian saya juga menggunakan teks biasa. Kita dapat mengganti font, style, warna, size, dan lainnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian saya mengambil font teksnya dengan nama Open Sans. Untuk size-nya saya menggunakan sebesar 2. Agar tulisannya lebih terlihat, kita dapat menggunakan buffer. Lalu aktifkan dengan mengeklik Draw Text Buffer. Kemudian saya apply dan lalu saya oke. Karena tulisannya terlalu besar, saya klik kanan pada peta Kecamatan Semarang Barat, lalu saya properties. Kemudian untuk size-nya saya pilih menjadi 7000. Lalu saya apply dan kemudian saya oke. Maka akan terlihat style peta dengan QGIS. Terlihat per kelurahan ada nama bagian kelurahannya masing-masing. Sudah terlihat semuanya. Jangan lupa untuk selalu save layar dan save project agar proyek yang sudah dibuat dapat tersimpan dengan aman. Kemudian saya akan menjelaskan materi terkait layout peta dengan aplikasi QGIS. Yang pertama yang kita lakukan adalah menekan project, kemudian pilih new plan layout. Akan muncul create plan layout, kemudian tulis Kecamatan Semarang Barat. Jika sudah, kita pilih oke. Maka akan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengukuran kertas dengan mengklik kanan. Kemudian akan muncul sebelah kanan item properties. Kemudian kita dapat memilih size di sini saya menggunakan A3. Jika sudah, kita dapat memasukkan peta dan unsur-unsur peta ke dalam layout peta. Di sini kita dapat membagi kedua belah bagian, yang sebelah sini itu petanya dan sebelah sini itu adalah keterangan dari peta tersebut. Pertama kita dapat memasukkan dengan mengeklik ini, bisa. Kita dapat memilih ini, kemudian pilih add rectangle. Yang pertama kita dapat menggambarkan
bagian peta terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, saya juga menambahkan right rectangle pada keterangan peta. Jika sudah, kita dapat memasukkan peta dengan mengeklik Add Map, kemudian tarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Baik, ini sudah terlihat petanya. Nah, karena petanya Kecamatan Sebarak ada di sebelah sini, belum menengah, kita dapat menggunakan yaitu ini, yaitu move item content. Kita dapat memindahkan seperti ini. Kalau misalkan ya lebih cepatnya, kita dapat menggunakan ini, interactively edit map action. Untuk menemukan peta, kita dapat menggunakan ini, atau namanya, tapi ternyata tidak tengah, jadi kita menggunakan ini saja sehingga dia akan tengah. Karena ini gambarnya terlalu kecil, kita dapat membesarkan melalui scale. Kita besarkan menjadi 50.000. Oke, ternyata kurang besar, kita besarkan menjadi 25.000. Oke, sudah terlihat besar seperti ini. Jika angkanya pada scale ini semakin kecil, maka petanya akan semakin besar. Jika angka skalanya semakin besar, maka petanya akan semakin kecil. Jika kita tidak mau menggunakan peta yang berada di pinggiran Kecamatan Semarang Barat, kita dapat melakukan dengan menonaktifkan Google Map. Kita dapat menonaktifkan peta Kecamatan Barat ini, maka akan terlihat bagian Kecamatan Semarang Barat. Refresh di sini. Nah, ini ada refresh di sini, satunya. Ini di sini. Oh, di sini ya. Oke. Kemudian kita kembali dengan merefresh sebelah. Kita dapat merefresh dengan menekan tombol ini, ya, akan terlihat bagian Kecamatan Semarang Barat. Kemudian kita akan mengunci layersnya, yaitu dengan memencet lock layers seperti ini. Kemudian kita akan melakukan grid peta. Kemudian kita akan men-scroll pada bagian item properties, scroll ke bawah, kemudian kita menemukan grid, kemudian kita klik tombol plus sebelah sini. Oke, maka akan terlihat di sini ada tambahan grid 1. Kemudian kita mengklik grid 1 ini, lanjut modify grid, maka akan muncul range seperti ini. Kemudian untuk bagian grid tipenya ini kita memilih solid saja. Untuk CRS-nya tidak kita usah ubah-ubah, kayak use map CRS. Kemudian pada interval kita menggunakan sentimeter. Kemudian pada intervalnya kita memilih angka 5, dan Y-nya kita juga angka 5 juga. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk line style-nya kita menggunakan garis saja. Untuk build modenya saya menggunakan normal. Kemudian untuk frame-nya saya menggunakan zebra.
maka akan seperti ini hasilnya. Yang lainnya saya tidak merubah. Kemudian aktifkan draw coordinate. Kemudian akan terlihat di sini, itu ada koordinat seperti 20.000, 15.000 ataupun 10.000 dan lain sebagainya. Untuk format desimalnya saya menggunakan desimal saja. Kemudian jika pada angka ini kita akan masukkan dalam, kita bisa menggunakan insert frame, maka akan hasilnya seperti ini. Ini untuk sebelah kiri. Kemudian saya juga mendalamkan pada sebelah bagian kanan dengan mengklik ini menjadi inside frame. Kemudian untuk bagian atas saya juga memasukkan angka tersebut ke bagian dalam frame, dan juga pada bagian bawah saya juga memasukkan ke dalam frame angka tersebut, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk fontnya kita dapat memilih apa saja yang kita inginkan. Jika sudah, ini adalah hasil dari grid. Selanjutnya kita akan membuat judul pada peta. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengeklik ini atau add new label to the layout. Klik. Kemudian saya taruh sebelah sini. Oke. Seperti ini. Kemudian pada main properties, kita yang pertama adalah mengeblok dulu, kemudian ganti dengan nama peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2019. Kemudian di sini kita dapat memilih bagian font. Kita memilih, pada kali ini saya menggunakan nama font yaitu MSLDLG 2. Kemudian saya juga mengubah besarnya font sebentar menjadi 16, jadi seperti ini. Kemudian saya juga memberikan bold, kemudian saya membuat tulisan ini menjadi bold, maka hasilnya akan tebal tulisannya seperti ini. Kemudian untuk menengahkan tulisan kita dapat menggunakan pada bagian horizontal alignment, yaitu kita menaruh tengah dengan memencet center, maka akan terlihat seperti ini. Dan juga pada vertical alignment kita juga memilih atau mengeklik bagian middle, maka akan tulisan ini menjadi tengah. Kita dapat juga memberikan frame, dan kita juga dapat memberikan pada background tulisan tersebut. Kemudian kita akan membuat skala peta yang terdiri dari dua, yaitu berupa angka dan berupa grafis. Yang pertama saya buat adalah grafis angka dengan mengeklik sebelah ini, yaitu add a new scale bar to the layout. Kemudian klik new scale bar di sini. Kemudian teman-teman, maka saya akan taruh sebelah sini. Oke. Di sini pada main properties kita mengubah style menjadi numerik, maka hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Oke, maka akan terlihat skalanya 1:24.998. Kemudian saya juga menambahkan teks skala sebelah sini.
Oke. Kemudian pada mount properties ada lorem ipsum ini kita ganti dengan tulisan skala. Ini kita dapat merubah fontnya agar lebih besar. Dari penentuan sebelum. Prosesnya kita mengubah menjadi 11. Kemudian kita bisa menambahkan skala untuk grafik dengan mengeklik bagian sini, add new scale bar, kita taruh di bagian di bawah skala seperti ini. Jika sudah muncul seperti itu, selanjutnya kita mengubah Scalable units pada unit 11 ini itu dengan mengubah menjadi kilometer. Kemudian pada label unit multiplier kita mengubah menjadi 5 juta, dan pada segmen wave ini kita menambah menjadi 2 dan juga right-nya kita ubah menjadi 3. Kemudian kita sesuaikan posisinya agar lebih ke tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan legenda pakai peta dengan menggunakan ini atau add a new legend to the layout. Kemudian kita klik. Kemudian saya tempatkan seperti ini. Segini, maka akan terlihat hasilnya, karena pada bagian sebelah sini itu masih terlihat warna-warninya seperti band 1, band 2 maupun band 3, yaitu dengan cara yang pertama dengan mengklik dengan auto update, kemudian kita mengklik pada bagian salaman, kemudian kita hapus. Sebentar, seperti ini ya teman-teman, agar terlihat. Maka akan terlihat seperti ini. Jalannya dihilangkan terlebih dahulu. Oke, silang. Tempat umumnya juga silang. Penduduknya juga kita silang. Kemudian digitasi Poligon Kecamatan Barat juga disilang, dan Google CN-nya juga kita silang. Hasilnya akan seperti ini. Hingga tertinggal data Kecamatan Semarang Barat. Kemudian pada tulisan data Kecamatan Semarang Barat kita dapat mengganti tulisan dengan mengklik sebelah sini. Dapat mengklik bagian sebelah sini, maka akan terlihat seperti ini. Saya tulis menjadi peperangan. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini sudah ada jumlah keterangan dan jumlah penduduk. Pada setiap peta itu pasti akan ada arah mata angin. Dengan kita mengklik as a new north around the layout, kemudian kita taruh di bagian sebelah, kemudian kita akan taruh di bagian tengah sebelah sini. Oke, sudah jadi.
Kemudian pada item properties, pada resize mode kita memilih zoom. Untuk placement kita menggunakan middle, maka hasilnya akan seperti ini. Pada save image saya menggunakan gambar ini. Saya akan mengganti pada stroke color, akan mengganti dengan warna merah. Kemudian setelah itu kita memilih pada bagian position and size. Di sini kita memilih pada reference point, kita klik bagian tengah. Oke. Kemudian jika sudah, saya menengahkan bagian ini ke sebelah tengah dan juga ini ke bagian tengah. Kemudian kita bisa menambahkan keterangan peta terkait dibuatnya kapan, oleh siapa, dan koordinatnya menggunakan referensi apa. Kemudian kita bisa menambahkan pada bagian sebelah sini, yaitu add a new picture to the layout. Kemudian kita taruh di bagian, kemudian saya tarik sebelah sini. Kemudian saya akan menambahkan font terkait dibuatnya oleh siapa dan dibuat kapan. Yang pertama kita mau klik sebelah sini, lalu seperti ini. Baik, kemudian pada sebelah sini main properties, saya menulis nama saya. Si A, kemudian yang dibuat pada tahun 2023. Kemudian saya akan menengahkan font tersebut dengan menggunakan original alignment, kita mengklik center, dan vertical alignmentnya kita mengklik middle, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita dapat mencetak atau membuat image dengan mengklik pertama dengan mengklik layout, kemudian kita mencet export as image, kemudian saya taruh di bagian S3 terbaru, saya tulis Kecamatan Semarang Barat, atau enggak saya taruh itu saja, saya taruh di bagian dokumen S3 terbaru, terus kita kemudian save. Kemudian untuk resolusinya kita dapat mengatur, tapi saya menggunakan resolusi ini saja. Kemudian kita klik save. Maka gambar ini sudah tersave di file kita. Kemudian ini peta Kecamatan Semarang Barat sudah jadi dan sudah dapat dicetak. Setelah petanya jadi, baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk meng-save project terlebih dahulu agar proyek yang kita buat tidak hilang atau dapat digunakan untuk langkah selanjutnya. Demikianlah 4 materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.